salah satu tampilan aplikasi kontrol kunjungan salesman yang bersifat kanvas dan non kanvas, sales taking order dan kanvas ya. Jadi posisi login saya ada di ini ya, owner, nanti bisa pindah ke admin dan seterusnya. Nah kalau owner itu nanti akan muncul satu ini, kita bisa setting password, ID-nya ya, siapa-siapa aja user-user yang ada di aplikasi. Contoh nih, misalnya ini kita lihat, nah akan ada password, nama dan seterusnya. Ini bisa diedit, silakan diisi ya. Kemudian nanti bisa dihapus juga, bisa ditambah juga yang baru. Oke, selanjutnya kita klik home ya. Untuk tampilan gambar tulisan bisa diedit juga, diklik di sini ya. Oke. Nah kemudian sistem yang dibahas untuk data-data yang dibutuhkan adalah ini ya. Pertama sekali kita tentukan gudang, tempat penyimpanan barang dan pengambilan barang. Nanti untuk proses kanvas ya, tinggal input aja gudang apa. Di sini kita input satu, misalnya gudang di Bogor contoh aja. Kemudian ada pabrik untuk menyatakan penerima diperoleh dari mana nantinya. Kemudian ada produk juga. Di sini kita input ada dua ya, produk yang dipasarkan seperti ini. Ya, nanti silakan ditambah, diubah dan dihapus, disesuaikan aja. Nah, harganya di sini kita ada sebenarnya ada 3 level ya harganya. Jadi harga retail ada, grosir ada, dan distributor ya. Jadi nanti pelanggannya ada yang namanya ini ya, retail, kemudian pelanggan grosir dan distributor. Lalu ada staff salesman juga. Jadi di sini semua sales yang bekerja ya. Di sini kita sediakan slot kosong. Nanti tinggal tambah aja. Kalau yang nanti ada yang ketiga mau masuk silakan diubah. Ya. Menggunakan ID sales nanti karena sales itu bisa keluar masuk. Contoh nih, misalnya Putri keluar. Nanti kalau misalnya atas nama Budi, sales baru masuk tinggal ganti namanya aja. Jadi ID-nya tetap sama, pelanggannya sama, job description-nya sama semua, tinggal lanjut ya. Di sini kita ada input 3 ya, seperti ini. Atau misalnya ini kita edit ya. Kemudian silakan di sini salesnya ada dua jenis, yaitu ada canvasser dan taking order. Jadi kalau canvasser itu dia harus bawa barang yang muat di pagi hari ke mobil atau ke motor, lalu jual nanti di lapangan, kembali store, hitung sisa. Kalau taking order dia cuma bawa sampel aja, kemudian jual. Dia kalau ada order masuk dia lapor ke gudang, nanti gudang packing lalu dikirim ya. Kalau bot itu dua-duanya, jadi dia bisa canvasser dan bisa taking order juga ya. Nah kita lihat kalau yang nomor satu ini seharusnya itu adalah bot dua-duanya ya. Kemudian ini kalau yang nomor ini salah satu ini adalah canvasser ya. Nah kalau nanti bedanya, kalau dia canvasser aja hanya ada ini kunjungan kanvas, kunjungan non kanvas nggak ada. Kalau bot dua-duanya muncul. Nah, hanya itu aja. Silakan ditambah, diubah. Ini kita ganti aja gambarnya. Kita coba ya. Nah, contohnya saya mau pakai yang ini ya. Jadi nanti semua foto untuk salesman itu gambarnya ini, yang untuk si Mr. Khan. Ya, nanti muncul semua foto di samping. Oke, selanjutnya kawasan area. Ini kawasan area adalah area pemasaran. Ya, contoh misalnya boleh nama kabupaten, boleh kelurahan. Kalau misalnya nama kelurahan berarti nanti misalnya kelurahan A misalnya, berarti nanti semua pelanggan yang diinput itu akan dikelompokkan ke kawasan. Ya, jadi pelanggan-pelanggan itu akan terkelompok berdasarkan kawasan. Ini untuk mempermudah kita melakukan kunjungan. Jadi misalnya seperti ini ya, kita lihat di Mr. Fauzan. Nah, dia sudah ada dua kawasan, yaitu hari Senin dan yang bebas. Kalau yang hari Senin kita perhatikan lagi ya, itu ada di kota Mataram ya, kabupaten, kecamatan, apa semuanya. Nah, ini pelanggan-pelanggan yang ada di dalam kelompok ini kota Mataram. Ya. Kemudian pelanggan ini ya seperti biasa ya, toko ya. Jadi dia akan digrup berdasarkan salesman, kemudian akan digrup lagi berdasarkan ID kawasan. Jadi untuk yang ini ada
Yang ini salah satu ada 4 pelanggan, kemudian ada dua kawasan. Kawasan Kota Mataram ada 3, kemudian yang untuk Kabupaten Sumbawa ada 1 ini kita. Nah ini deh, cuma ada 1 ya. Pas internetnya downloadnya lagi apa? Oke. Jadi untuk data master itu ada ini, gudang, tempat penyimpanan barang, produk yang dipasarkan, kemudian staff salesman, lalu ada area atau kawasan pemasaran untuk mengelompokkan pelanggannya. Pelanggan adalah warung, toko, grosir, distributor. Kemudian untuk prosesnya ya, ada kanvas, muat bongkar kanvas ya. Jadi si admin nanti itu setiap pagi wajib mengisi kanvas ini dari isi 1 ya untuk sales Fauzan. Jadi setiap tanggal itu setiap hari pagi si admin wajib isi. Contoh ya, kita mulai ya. Terus kalau untuk data master saya nggak demo lagi karena itu nggak terlalu rumit ya. Posisi pertama berangkat, lalu tentukan siapa yang mau berangkat. Misalnya sales 88 Mr. Hans ya, otomatis keluar datanya ya, dia kan link ya. Kemudian masukkan produk yang dibawa apa. Contoh di sini yang ini ya, Lombok House, bawanya 100. Kemudian new lagi. Lalu ini balikin Tanomi, bawanya juga 100. Berarti ada 200 packing dia bawa ya. Total 2 item 200 ya. Belum ada terjual ya, jadi semua 0. Jadi nanti kalau ada terjual, makanya otomatis update ya. Kalau ada retur otomatis nambah ya, nanti terakhir storannya berapa akan tahu ya. Jadi nanti kalau misalnya salesnya pulang tinggal cek aja ini ya, berapa sisanya yang terjual, tertitip, laku, nampak semua. Ini sisanya. Ya nanti total sisanya ada di sini yang dibawa pulang. Kemudian nanti uangnya juga tahu berapa. Hanya tinggal update ini jadi kembali aja. Jadi tiap pagi harus berangkat dulu muat. Nah kita udah buka 1 ya. Hari ini tanggal 9 Mei ada si sales kan akan berangkat. Nah ini kunjungannya masih 0, bawanya 100 ya, ini nampak semua ya. Nah nanti ini akan terus berubah, update terus real time ya, sesuai dengan kegiatan si sales 88. Nah ini contoh salah satunya yang sudah siap kunjungan 5 kali ya. Kita lihat kemarin, kita perhatikan hasilnya, dia bawa 100, terjual 20, titip baru 20 ya, berarti kan sudah 40 kurang 100, 60. Lalu ada retur 4, otomatis nambah stok 4 ya. Ini ada laku, ada tukar juga ya, atau expired. Nah sekarang anggap dia sudah kembali, maka ini wajib diedit ya, klik pensil ya, lalu pilih ini kembali. Nah nanti akan tahu berhubungi cuma 1 produk, berarti yang kembali ini adalah 64, berarti total juga 64 ya, sama ya. Nah di sini ada terima tunai, non tunai, nanti semua tinggal lihat aja. Kalau dia ada tagih piutang juga nanti akan masuk berapa piutangnya, berapa dia titip, semua nampak ya. Jadi storannya saat ini adalah dia harus bayar 240 ya. Atau ini kita back dulu, kita lihat detail dulu, kita klik aja ya biar nampak jelas. Dia melakukan 5 kali kunjungan, 2 kali dapat order, 2 titip, 1 follow up ya. Ini produk-produk historinya. Oke. Nah ini transaksinya ya. Dia melakukan penjualan ada 600, 300 tunai, 240 kredit ya. Kemudian ada titip juga senilai ini. Nanti tinggal dilihat aja. Oke, yang pasti yang hijau sama yang biru ini ada piutangnya 0, nggak ada. Ada penerimaan ya, non tunai dan penerimaan. Ini yang harus ditagih, yang ini harus dicek. Nah, kiris BCA berapa. Oke, ini sekarang kita pilih menjadi kembali. Saya geser aja terus biar cepat. Nah ini dia harus bayar ke kita, misalnya dia store kita 240 ya. Nah sedangkan yang non tunai itu diperiksa di akun bank, QRIS ya, misalnya BCA dan sebagainya ya. Lalu save. Kalau tadi kalau ada foto muat dipotong, kalau nggak mau nggak apa-apa. Dihitung oleh admin misalnya ya. Lalu save. Oke, selesai ya. Jadi nanti statusnya sudah kembali ya. Kita lihat statusnya ini kan sudah kembali. Oke. Admin mengisi muat kanvas, kemudian update ya ketika sales pulang menjadi status kembali. Nah
setiap pagi melakukan pengisian muat kanvas. Kemudian nanti untuk kunjungan salesman kanvas ini hanya tinggal monitoring aja. Seperti ini ya, hari ini 9 Mei. Untuk sales Fauzan itu ada 5 toko sudah dikunjungi. Jadi kita bisa langsung tahu. Nah, nanti ini akan muncul per sales. Jadi kalau salesnya ada 10 orang yang check in, maka otomatis ada 10 orang dan masing-masing ada angka yang seperti ini 5 kali check in. Nah, ini nampak ya dari jam berapa sampai jam berapa hasilnya apa. Oke. Nah, kita kasih posisinya bisa mirip. Jadi admin lebih diutamakan pakai laptop ataupun pakai tablet yang lebih lebar. Nah, jadi ini nampak semua urutannya. Kemudian kalau mau lihat secara detail, misalnya ini dia udah check out ya, udah check out, oke. Misalnya ini dapat order ya, ordernya tunai, transaksinya 10 bungkus. Oke, kita cek. Ini dia. Jam berapa masuk, durasinya berapa lama, kemudian yang laku ini ya Lombok House ya. Sebanyak 10, oke. Kemudian nilainya 300.000 ya, status bayar sudah. Ini dia titik pelanggannya, ini dia titik check innya ya, bisa nampak ya, titik check outnya juga nampak sama. Nah, kalau kita klik dia check innya itu di mana, nampak itu semua. Nah, di sini ya. Kemudian bisa diarahkan juga ke misalnya mau lihat, nanti ada kayak logo mobil di bawah ini, tinggal diklik aja. Tuh, ini kita klik, oke, klik dulu ya. Nah, ini. Nanti kita akan diarahkan ke tempat dia check in. Oke, kita kembali lagi ya ke ini. Jadi nanti ini tinggal pantau aja, tinggal lihat aja. Jadi kalau misalnya 1-2 jam, jam 12 sudah berapa kunjungan. Kalau masih sedikit dikonfirmasi kenapa masih sedikit. Ini juga nampak bukti awalnya ini nggak ada ya. Nanti setelah dia check in akan muncul sendiri foto-foto mereka check in. Oke. Lalu tinggal pantau aja, nggak ngapa-ngapain. Jadi tugas admin hanya input kanvas saja, kemudian pulang update kanvas kembali. Nah, kalau yang ini tadi kunjungan salesman pakai kanvas, kalau yang ini yang taking order, ya. Jadi nanti akan muncul juga sama seperti yang kayak di kanvas, ya jumlahnya, salesnya. Nah, kemudian ini piutang-piutang yang terjadi selama kunjungan, ya pas ini kosong belum input. Jadi itu biasanya terjadi apabila terjadinya penjualan tempo atau kredit. Kemudian ada cek titipan belum selesai. Ini adalah titipan yang masih gantung. Ya, jadi mereka ada titip dan belum dihitung, nanti akan muncul. Kalau ada 10 toko, ini masih ada, ini ada 1 ya. Titip. Nah, ini prosesnya titipnya apa-apa aja silakan diklik. Itu ada 10 total itemnya. Yang dititip itu ini ya, ini semua keterangannya ya. Ini Lombok House Blend 10. Nampak juga ada titip di mana ya semua ya. Ini foto bukti dia pas nggak foto. Seharusnya difotokan juga di kaca etalasenya si pelanggan. Nah, kemudian di sini ada barang masuk dan keluar gudang. Jadi kalau misalnya dari pabrik datang masuk silakan diinput ya. Diinput, diisi. Nah, kalau nanti keluar juga silakan diinput. Nah, tapi kalau untuk kanvas keluar itu nggak usah diinput karena begitu input kanvas yang di sini otomatis dianggap keluar. Ya, nanti ditentukan diambil dari gudang mana. Ya, jadi ini sistemnya lumayan lengkap. Ini tadi prosesnya. Sudah semua. Kemudian selanjutnya adalah tinggal lihat laporan. Ini laporan-laporan yang kita sediakan. Ya, jadi ada daftar pelanggan semua lah ya. Kanvasnya, kunjungan, ini yang non kanvas. Ini yang laporan penjualan salesman, titipan, penyelesaian. Nah, kalau ini kan laporan kunjungan. Kunjungan itu bisa follow up, tutup toko, order, titip. Kalau yang ini yang terjadinya order. Hanya kunjungan untuk yang bersifatnya penjualan. Kemudian ini laporan semua titip yang sedang dititip, ini yang sudah diselesaikan, ini yang piutang, ini yang pelunasan. Ya. Dan setiap laporan itu selalu ada tanggal ya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi kita bisa tentukan mau lihat laporan mulai dari tanggal berapa. Nah, seperti ini, misalnya sales 3 ya, kan kosong nih. Nah, contoh kita buat misalnya sales 1 juga kosong. Kalau misalnya mau lihat semua, kosongan aja, clear. Itu arti semua salesman, semua pelanggan. Dan nanti akan muncul datanya di bawah. Karena ini datanya masih kosong, jadi nggak muncul. Oke. Nah, ini ada juga laporan hasil kerja salesman. Ini silakan diklik aja. Yang berikutnya adalah menu
view map plan visit, rencana atau jadwal ya. Jadi ini country C, jadwal yang akan dijalani oleh salesman. Ya ini nampaknya dari sini ke sini, ini masih satu yang tadi salah satu ya, ada 5, ini dia yang 5. Ini ada 2 sebenarnya di sini dekat-dekat. Nggak susah ya, ini ada 2 di sini, yang ini. Kemudian kalau yang ini hasil visit. Ya tadi yang ada 5 ya, ini dah. Ini kan ada 2 yang rapat. Ini nampak ya. Oke. Nah kalau kita mau lihat secara keseluruhan dia visit, misalnya ini diklik ya, ini kan nampak nih tokonya. Toko apa, ya kan? Misalnya ini kita klik. Sorry. Nanti Oke, kita lihat ya peta Jawa, peta rute check-in, kita klik coba. Tadi ada 5 toko ya. Ini deh, yang 5 toko dia kunjungi. Ini ada A, B, C nampak ya kebesaran. Ini tokonya. Di sini ada 2 itu nggak salah. E-nya juga di sini, pas kebetulan dekat-dekat ketimpa ya. Ini foto ini kalau apa kita klik aja, misalnya yang B ini kita lihat kita mau tahu toko apa nanti. Ya. Ini deh di sini. Ini bisa diklik toko apa. Ini apa nih, toko hemat ya. Lalu yang berikutnya adalah view map all customer, berarti lihat semua customer kita ya. Jadi ini lebih banyak lagi. Oke, kalau mau apa, ini dia. Dan ini yang pusat ya, di apanya ini semua. Nah ini ada toko A, toko B, toko C, ini lumayan banyak sih seharusnya ya. Kembali home ya, saya rasa itu aja. Aplikasinya nanti kalau misalnya ada yang belum paham silahkan hubungi kita lagi. Oke, thank you.